Salam komunikasi. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas dimanapun Bapak Ibu berada. Kali ini kita bertemu kembali dengan saya, Siti Aminah, sebagai widyaswara dari Pusdiklat Kementerian Riset Teknologi Badan Riset Inovasi Nasional. Bapak dan Ibu yang penuh semangat, sebelum kita memulai materi pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan bagaimana kita memperhatikan strategi pembelajaran dalam jaringan, atau Bapak dan Ibu lebih mengenalnya dengan kata Zoom meeting. Dan kita dipaksa untuk menjadi masyarakat 5.0. Bapak dan Ibu, dalam pembelajaran strategi dalam jaringan, kita mengenal 4 tahapan. Yang pertama adalah menurut Hairoman, dalam pembelajaran daring itu ada 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah kita di awal harus mempelajari terlebih dahulu. Lalu setelah kita pelajari, kita dalami. Setelah kita dalami, kita tetap terapkan di dalam kehidupan kita sebagai pejabat pengawas. Setelah itu kita perlu mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Di dalam pelajari pada tahap awal, konteks strategi pembelajaran daring, di situ kita ada self study, di mana Bapak dan Ibu nanti diminta untuk belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri, membaca, memahami, memaknai modul-modul yang ada secara mandiri. Setelah itu nanti Bapak dan Ibu diminta untuk membuat satu ringkasan materinya dari masing-masing. Setelah Bapak dan Ibu membuat satu ringkasan, lalu kita akan ketemu. Sini tahapannya sudah dalam sinkronus. Ada live chat. Bapak dan Ibu yang belum paham pada saat belajar mandiri bisa bertanya langsung kepada fasilitatornya. Dalam hal ini, dalam pembelajaran kali ini, Bapak dan Ibu nanti akan bertemu dengan saya. Setelah itu, nanti kita akan melakukan satu terapan di dalam e-learning tatap muka, baik secara Zoom meeting maupun kita nanti ada diskusi, kita nanti ada studi kasus, bagaimana kita memodifikasi pembelajaran dalam jaringan ini sehingga tidak timbul rasa bosan yang ada di dalam diri kita. Bayangkan Bapak dan Ibu, 9 jam pelajaran kita bertemu di dalam jaringan. Setelah itu, setelah terapkan, baru kita akan memasuki pada tahapan yang keempat, yaitu evaluasi. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui rangkuman materi dan post-test. Post-test ini dilakukan untuk mengetahui sampai seberapa jauh pemahaman Bapak dan Ibu setelah mengikuti proses pembelajaran mulai dari awal sampai ke tahap akhir. Di dalam metode pembelajaran ada 6 langkah yang harus kita pahami. Yang pertama, self study, learning journey. Nanti itu ada lembar tugasnya yang harus Bapak dan Ibu isi, namanya itu learning journey. Lalu ada live chat, ada virtual classroom, kita masuk ke dalam ruangan tetapi di dalam dunia maya. Nanti Bapak dan Ibu juga berkelompok di dalam dunia maya. Tetapi dengan komitmen kita akan bisa melalui ini semua. Lalu tahapan yang keempat adalah group discussion. Dan yang kelima, kita menghabituasi ke dalam diri kita. Apa yang sudah kita pelajari, kita habituasi ke dalam diri kita. Sehingga pada tahapan keenam, kita bisa melakukan living feedback. Ini seperti apa? Living feedback inilah nanti yang akan kita bawa ke unit kerja kita masing-masing untuk kita terapkan. Bapak dan Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang inspiratif, tibalah saatnya kita memahami
mendalami dan mempraktikkan teknik komunikasi efektif dalam 9 jam mata pelatihan atau setara dengan 405 menit. Dalam mata pelatihan teknik komunikasi efektif membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan dan menerapkan praktik komunikasi efektif di dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Mata pelatihan ini juga disajikan secara interaktif melalui metode sharing, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi, dan juga menonton film-film pendek. Juga ada demonstrasi, yaitu praktik-praktiknya dan kerja kelompok. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan Bapak dan Ibu dalam mempraktikkan teknik komunikasi publik dalam memberikan pelayanan publik. Hasil dari pembelajaran ini adalah mampu menerapkan teknik komunikasi publik di dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya sebagai pemimpin jenjang pengawas, sehingga nanti pada tibanya Bapak dan Ibu mempunyai kinerja yang tinggi. Lalu apa indikator keberhasilannya? Yang pertama, Bapak dan Ibu mampu menjelaskan. Ingat, mampu menjelaskan pengetahuan dan keterampilan komunikasi publik, komunikasi asertif, bahasa tulisan, public speaking, dan presentasi efektif. Lalu indikator yang kedua adalah Bapak dan Ibu diharapkan mampu mempraktekkan bagaimana keterampilan komunikasi efektif, bahasa tulisan, public speaking, dan presentasi efektif. Lalu bagaimana caranya Bapak dan Ibu mampu menjelaskan dan mempraktikannya? Mari kita pelajari, mari kita pahami, mari kita maknai satu demi satu sub materi pokok pada mata pelatihan teknik komunikasi efektif. Materi pokok yang pertama adalah konsep komunikasi publik. Seorang pejabat pengawas perlu memiliki kemampuan komunikasi publik. Komunikasi publik pada mata pelatihan ini adalah proses penyampaian pesan atau informasi yang ditujukan kepada banyak orang. Komunikasi dapat dikatakan sebagai ilmu dan juga dapat dikatakan sebagai seni. Ketika komunikasi dikatakan sebagai ilmu, memiliki serangkaian teori dan pendekatan ilmiah yang bisa Bapak dan Ibu pelajari pada bangku kuliah. Namun, komunikasi dalam arti kata seni, Bapak dan Ibu nanti kita dalam materi ini akan belajar bagaimana tips-tips komunikasi efektif. Bagaimana kita mempraktikkan komunikasi efektif. Bagaimana Bapak dan Ibu menjadi komunikator dan komunikan yang efektif. Melalui pengertian dan proses komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi, teknik komunikasi publik, peran pejabat pengawas di dalam mengelola komunikasi publik, Bapak dan Ibu dibawa ke dalam pendalaman mengenai konsep komunikasi efektif. Materi pokok yang kedua adalah komunikasi asertif. Apa itu sebenarnya komunikasi asertif? Ada yang sudah tahu? Ya, super sekali. Bapak dan Ibu hebat. Komunikasi asertif adalah kemampuan seseorang untuk mengekspresikan gagasannya, perasaan positif maupun perasaan negatif, tanpa melukai seseorang. Jadi komunikasi asertif adalah kemampuan diri kita mengungkapkan dengan segala kejujuran kita, baik itu positif maupun negatif, tetapi kata kuncinya adalah tanpa melukai perasaan orang. Bagaimana caranya?
tekniknya nanti kita akan pelajari dan kita dalami, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa menjadi seorang pejabat pengawas yang memiliki kemampuan komunikasi asertif. Contohnya, ketika saya tidak setuju dengan Bapak dan Ibu, saya tidak akan mengatakan, saya tidak setuju dengan apa yang kamu sampaikan. Tetapi, saya akan mengatakan, saya tidak keberatan, atau saya merasa tidak diperhatikan, atau saya tidak sependapat, bukan kamu salah, atau Anda tidak peduli, atau Anda sangat tidak adil. Tetapi kita menyampaikan dengan kalimat yang positif, walaupun tujuan kita adalah kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan orang itu, tetapi kita menyampaikannya dengan kalimat yang positif. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Berbeda ketika kita mengatakan Anda sangat tidak adil, ya kan? Baik Bapak dan Ibu, kita akan mendalami dan mempraktikkannya nanti. Kata-kata dapat dipakai secara konstruktif untuk kesuksesan hidupnya atau sebaliknya. Banyak terlihat orang-orang menjadi terpuruk hanya karena pilihan kata yang kemudian menjadi masalah di dalam hidupnya. Melalui pengertian komunikasi asertif, active learning, menangani keluhan, komunikasi tertulis, Bapak dan Ibu sebagai seorang pejabat pengawas yang lebih banyak berhubungan dengan rekan kerja, baik itu kepada sesama rekan kerja, kepada bawahan kita, kepada atasan kita, bahkan kepada stakeholders kita. Bapak dan Ibu dibawa menjadi seorang komunikator dan komunikan yang profesional di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang pengendali pekerjaan. Tentunya dengan tetap berlatih dan terus berlatih, kita akan menjadi seorang komunikator dan komunikan yang efektif. Materi pokok ketiga adalah public speaking dan presentasi yang efektif. Sebagai pejabat yang langsung berhubungan dengan masyarakat, kemampuan untuk melakukan presentasi menjadi sesuatu keharusan dan menjadi suatu kewajiban yang perlu dimiliki kemampuannya oleh Bapak dan Ibu. Untuk membantu Bapak dan Ibu berpresentasi dengan efektif, saya akan membawa Bapak dan Ibu ke dalam satu kondisi pembelajaran yang penuh dengan tantangan, namun akan menghasilkan satu kemampuan presentasi yang dironai dengan kemampuan public speaking yang baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, yang pertama kita melakukan rangkuman mata pelatihan teknik komunikasi efektif, dan yang kedua adalah melakukan post test untuk melihat seberapa besar pemahaman Bapak dan Ibu setelah mengikuti pembelajaran ini. Bagaimana Bapak dan Ibu mempersiapkan presentasi yang memukau pimpinan di kantor, memukau stakeholders di kantor dengan public speaking bersama saya, Siti Aminah, Widya Iswara, Pusdiklat Kemenristek BRIN. Mari menembus batas kemampuan pejabat pengawas yang handal dalam mengendalikan pekerjaan sesuai bidang tugasnya masing-masing. Tetap semangat, sampai berjumpa di kelas virtual Learning Management System Pusdiklat Kemenristek BRIN. Salam komunikasi.